Halo guys, jumpa lagi bersama Neva and Family Group, Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini saya akan membahas mengenai hantu Sadako yang sangat terkenal dan melegenda di Jepang. Pasti kalian sudah tidak asingkan dengan sosok hantu berambut panjang ini. Bagi kalian yang masih penasaran, pantengin terus ya. Penasaran bagaimana kisah ini menjadi urban legend terkenal di Jepang? Langsung saja yuk, check it out! Dari banyaknya hantu dan kisah horor dari Jepang, Sadako termasuk salah satu hantu yang paling populer. Jika disandingkan dengan hantu Indonesia, kepopulerannya hampir setara dengan sosok kuntilanak. Tiap kali mendengar nama Sadako, akan terbayang sosok perempuan dengan rambut panjang dan wajah menyeramkan yang keluar dari televisi. Kisah tentang Sadako mulai populer di seluruh dunia dari film The Ring yang dirilis pada 18 Oktober 2001, hasil adaptasi novel karya Koji Suzuki. Kisah tentang Sadako didasarkan dari kisah nyata seorang gadis perempuan bernama Sadako Yamamura yang hidup pada tahun 1990-an. Sadako merupakan gadis yang pendiam, melankolis dan memiliki pembawaan layaknya orang depresi. Sejak kecil ia selalu sendirian, mengurung diri dan tidak pernah bermain dengan anak seusianya. Ibu Sadako merupakan seorang cenayang yang memiliki kemampuan gaib. Ia kerap kali melakukan praktik paranormal. Suatu ketika ia melakukan percobaan psikis dengan seorang dokter. Namun, sang dokter justru menuduh ibu Sadako pembohong dan memalsukan informasi terkait kemampuan spiritualnya. Akhirnya, ibu Sadako memilih untuk bundir karena tidak kuat dengan tuduhan yang dilontarkan oleh para dokter. Kemampuan cenayang sang ibu ternyata diwarisi oleh Sadako. Setelah kematian ibunya, Sadako semakin tertekan. Ditambah ia tinggal dengan seorang ayah yang kasar. Seiring bertambahnya usia, ia mempelajari secara mandiri kekuatan psikis yang diwariskan ibunya dan kemampuan spiritual Sadako semakin meningkat. Mengetahui hal ini, Sadako dibawa oleh ayahnya ke dokter yang pernah melakukan praktik eksperimen dengan sang ibu. Sadako dipaksa untuk melakukan eksperimen sama seperti yang dilakukan sang dokter bersama sang ibu dahulu. Sadako dipaksa menggunakan pikirannya untuk membuat kalimat dan gambar muncul dalam film fotografi. Di Jepang, hal ini disebut nensha atau thought photography. Sadako berhasil menghasilkan bermacam thought photography yang tidak masuk akal jika dinalar secara logika. Sang dokter kembali ingin mempublikasikan hasil eksperimennya, yang kali ini dilakukan dengan Sadako. Karena teringat dengan yang terjadi pada sang ibu, Sadako menolak dan melarikan diri. Selanjutnya tak ada yang tahu persis apa yang terjadi terhadap Sadako. Menurut cerita yang beredar, ia diceburkan ke sumur tua dalam kondisi hidup-hidup. Sadako mencoba untuk terus naik ke atas. Ia merangkak hingga kuku dan pergelangan tangannya patah namun tidak berhasil. Di hari ketujuh akhirnya Sadako meninggoy dalam keadaan penuh dendam dengan kebencian. Ia bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Dengan kemampuan spiritual yang dimilikinya, Sadako membalaskan dendamnya dengan secara tiba-tiba masuk ke dalam rekaman video misterius. Ia muncul sebagai sosok wanita dengan rambut panjang, menutupi muka yang menyeramkan serta mengenakan gaun putih. Menurut cerita yang beredar, jika ada orang yang melihat video Sadako tersebut, maka setelah 7 hari ia akan meninggoy. Cara satu-satunya untuk keluar dari kutukan ini adalah dengan membuat salinan videonya dan memberikannya kepada orang lain. Serem banget ya. Nah, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kalian mengenai cerita urban legend baik dari dalam maupun luar negeri. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye.